Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallama tasliman katsira ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwani a'azzakumullah jami'an. Insyaallah pada malam kali ini kita akan mulai di dalam mempelajari kitab Al-Aqidah. Insyaallah kitab yang akan kita gunakan adalah kitab Syarhul Lum'atul I'tiqad Al-Hadi ila Sabilir Rasyad, yang ditulis oleh matannya oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dan disyarah oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaihi rahmatan wasi'ah. Sebelum kita membaca kitab Aqidah atau Lum'atul I'tiqad ini, kita insyaallah akan memulai sedikit muqaddimah yang ditulis di HP di sini, yaitu muqaddimah tentang limadza nadrusul aqidah. Kenapa kita mempelajari apa? Aqidah. Kitab Lum'atul I'tiqad ini insyaallah silsilah awal, silsilah ula yang pertama di dalam silsilah akidah kita. Insyaallah seterusnya kita akan melanjutkan daripada silsilah yang lainnya setelah Lum'atul I'tiqad, seperti Al-Qawaidul Muthla, Al-Aqidatul Wasithiyah, Fatwa Al-Hamawiyah, Taqrib Tadmuriyah, dan semisalnya. Ya, jika dimudahkan insyaallah kita akan sampai kepada At-Tahawiyah, Syarah Ibnu Abil Izzi, kemudian Tadmuriyah punya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Limadza nadrusul aqidah? Al-awwal, yang pertama, al-aqidatu hiya ahammu ulumiddin 'alal itlaq. Akidah adalah ilmu agama yang paling penting secara mutlak. Apa artinya secara mutlak? Tidak ada perdebatan di dalamnya, tidak ada yang mengalahkan daripada ilmu akidah ini. Jadi mutlak pelajaran akidah adalah pelajaran yang sangat penting. Fa aqidatu ahammu min akhlaq. Akidah lebih penting daripada pelajaran akhlak. Wal aqidatu ahammu minal adab. Akidah lebih penting dari adab. Wal aqidatu ahammu minal ibadat. Dan akidah lebih penting daripada ibadah. Wal aqidatu ahammu minal muamalat. Akidah lebih penting daripada perkara muamalah. Ya, pelajaran-pelajaran yang menyangkut muamalah. Maka sangat keliru seorang jika menyibukkan diri di dalam belajar ilmu adab, belajar ibadah-ibadah yang lainnya, kaifiyat ibadah, belajar ilmu alat terlebih lagi, ya, ilmu nahwu, sharaf, ilmu usul fikih, qawaid fikih, tapi dia yatrukunal aqidah, meninggalkan pelajaran akidah. Ini perkara yang sangat keliru. Ya. Perkara yang sangat salah di dalam perjalanan antum untuk menuntut ilmu. Dulu ana pernah izin sama Syekhuna hafizahullah taala, ketika ana mengambil pelajaran usul fikih, ana mengambil pelajaran akidah, ana mengambil pelajaran nahwu. Pada saat itu kita mempelajari kitab Lum'atul I'tiqad, syarah Syekhuna, dengan syarah yang muwassa',
syarah yang panjang lebar. Ya. Dan di situ beliau belum menulis kitabnya kecuali beliau tulis di papan tulis. Antum tahu papan tulis kita yang kecil itu? Ya. Jadi setiap kita belajar ditulis di papan tulis. Nih. Kayak gini. Setiap kita belajar tulisannya kayak gini. Bukan apa-apa, mudah aja bagi kita mengikutinya. Tapi untuk menulisnya bagi kita sangat berat. Waktunya panjang, waktunya banyak. Sedangkan per pekan ada ujian. Ana bilang Syekh, ana alasan. Mungkin ana izin mau keluar dari dars akidah lumah Syekh. Ana belajar usul fikih sama nahwu aja dulu. Ana bilang gitu kan. Kata Syekh, "Hadza huwal asal." Ini pondasi, hadza ahamus syai'. Ini lebih penting, ini perkara yang sangat penting. Lebih penting daripada usul fikih. Usul fikih dia furu'. Nahwu dia furu'. Ini asal pondasi kita dalam beragama. Gimana kok antum bisa meninggalkan yang asal ini tapi antum mengambil perkara yang furu'? Kata Syekh kayak gitu. Artinya ana alasan aja, sebenarnya ana juga kajian akidah online. Dengerin rekaman sautiyah. Karena kita sulit untuk menulisnya, maka kata Syekh, ini Syekh, nulisnya agak panjang, sulit gitu. Kita waktunya banyak yang untuk dipakai yang lain-lain. Kata Syekh, enggak apa-apa antum ketika mau ujian, antum murojaah, antum foto papan tulisan, antum murojaah di situ, enggak masalah insyaallah kata Syekh. Nah, diberi keringanan alhamdulillah. Artinya tetap ana ikut sampai dars habis, sampai akhir, sampai selesai. Itu syarahnya sangat luas dalam syarah Ummatul I'tiqad. Kalau nanti kita akan bawakan di kitab ini syarah-syarah beliau, ta'liq dari beliau. Artinya apa? Jangan sampai kita belajar ilmu usul, belajar ilmu tauhid, uluhiyah, kita belajar ilmu yang lainnya tapi tidak belajar ilmu akidah. Keliru. Idh hiya awal wajibun 'alal mukallaf. Karena akidah itu adalah perkara yang paling pertama diwajibkan bagi mukallaf. Nah. Ya. Ketika seorang masuk Islam, seorang baru belajar agama, maka yang paling pertama yang wajib dia perbaiki adalah mengenal akidah yang benar. Mengenal tauhid yang benar. Baru dia belajar ibadah-ibadah yang ada. Nah, yang menunjukkan atas hal tersebut adalah apa? Ibadah adalah akidah sangat penting daripada ibadah. Ya, perintah Nabi SAW untuk menyeru ibadah, untuk kita berdakwah di dalam tashihul akidah, di dalam pembenaran akidah. Ya, babat alas di dalam membenarkan akidah. Qabla da'wa ila amal, sebelum apa? Mendakwakan amalan. Dalilnya ketika Nabi SAW mengutus Mu'adz ke Yaman. Apa yang paling pertama didakwakan Mu'adz? Tauhid. Ya, akidah. Supaya mantap. Supaya bagus keyakinannya. Baru Mu'adz mengajari salat, kewajiban ibadah yang lainnya. Baru mengajari zakat. Nah, kemudian juga di antara perkara yang mendukung adalah apa? Mukusun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah ba'da bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam 13 sanah. Yad'un nas ila tashihil aqidah wa tauhid. Selama 13 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah diutus di Mekah, Nabi diam 13 tahun di Mekah hanya fokus berdakwah tentang tauhid dan akidah. Makanya kalau antum perhatikan ayat-ayat yang dia makkiyah, apa arti ayat makkiyah? Salah. Sebelum Nabi hijrah, ya. Ayat yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah itu namanya ayat makkiyah. Kita lihat setiap ayat makkiyah dia adalah ayat
yang mengajari kaum musyrikin pada saat itu tentang akidah, tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa husyiran nas yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawma idzin bibani amma yatasaalun 'anil nabai. Setiap makiyah pasti di situ ada apa? Pelajaran akidah. 13 tahun Nabi dakwah di Makkah mendakwakan akidah. Makanya keliru antum. Taraktumul aqidah akhadtumu al-furu'. Ini kekeliruan yang sangat besar. Akidah luas babnya, makanya harus dipelajari. Baru ada ibadah-ibadah salat yang lainnya. Hampir Nabi SAW pengen hijrah, barulah di situ ibadah. Apalagi ketika Nabi SAW hijrah, ayat Madaniyah. Oh, di situ ayat-ayat tentang apa? Hukum. Kalau antum baca ayat Madaniyah itu biasanya yang di awal-awal gitu kan, ayat-ayat yang panjang. Ya. Ayat-ayat yang panjang yang bicara tentang hukum. Nah, itu turunnya ketika Nabi telah hijrah, ketika Nabi di Madinah. Nah. Ini pertama. Alasan kita belajar akidah. Kedua, ini hampir sama ya. Karena akidah adalah ilmu yang paling mulia, ilmu yang paling agung, dan ilmu yang paling tinggi derajatnya. Sebagaimana dikatakan oleh ulama, li'anna syarafal ilmi bi syarafi al-ma'lum. Karena mulianya ilmu tergantung dengan bagaimana yang dipelajarinya. Semakin perkara yang dipelajari adalah perkara yang mulia, maka semakin mulia juga ilmu yang dipelajari. Dan perkara akidah, di antara pelajaran kita tentang akidah adalah tentang apa? Akidah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana zat Allah, bagaimana sifat Allah, ya bagaimana nanti apa? Hari kiamat. Kita pokoknya mengenal tentang Allah Azza wa Jalla dalam akidah ini. Allah adalah zat yang maha besar, yang maha mulia. Makanya ilmu akidah adalah ilmu yang sangat mulia. Ilmu yang sangat mulia. Kemudian di antara alasan kita belajar akidah adalah lianna ta'allum al-aqidah sahihah ya'simul insan minasyirik. Seorang mempelajari akidah yang benar itu akan menyelamatkan dia dari kesyirikan. Nah, akan menyelamatkan dia ya'simu al-insan wa yanju min fitani asy-syubuhat. Ya, menyelamatkan manusia, melindungi manusia, membebaskan manusia dari fitnah-fitnah syubhat yang ada. Antum lihat ikhwan, orang-orang yang dia tidak belajar akidah, apalagi aqidatus salaf, banyak sekali di kepalanya syubhat. Mau awamnya atau mau yang alimnya, terlebih lagi yang alim, maka mereka kepalanya dipenuhi dengan syubhat. Mereka penuh kebingungan di dalam berjalan di dunia ini. Mereka penuh kebingungan di dalam apa? Memahami agama ini. Mereka penuh kebingungan di dalam memahami zat Allah Azza wa Jalla, karena mereka tidak belajar akidah yang benar. Ada sebagian mereka yang mengatakan apa? Allah Azza wa Jalla itu tidak di atas, tidak di bawah, tidak di samping kiri, tidak di kanan, tidak di depan, tidak di belakang. Ini namanya apa? Wasful adam. Ya, mensifati perkara tidak ada. Ini sifat untuk perkara yang tidak ada. Paham? Karena mereka bingung. Sebagian mereka lagi ada yang mengatakan Allah itu Azza wa Jalla ada di mana-mana. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Ya, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah, dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Berarti Allah di mana-mana. Syubhat.
Banyak mereka yang demo, banyak mereka yang berontak, banyak mereka yang berkata perkara-perkara yang tidak dasar ilmu. Syubhat. Karena tidak belajar apa? Akidah. Akidah ini perkara yang rumit, ya. Perkara yang kompleks permasalahannya, harus kita pelajari. Nah. Dan juga apa? Di zaman sekarang seorang harus betul-betul lebih dia memberikan porsi untuk belajar akidah dibanding yang lain-lainnya. Karena apa? Karena zaman sekarang banyak sekali syubhat. Banyak sekali dai-dai yang menyuruh kepada kesesatan. Sedikit sekali dakwah salafiyah yang mengajari akidah yang benar, yang mengajari manhaj yang benar, yang mengajari ilmu yang benar, bagaimana iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan dan semisalnya. Syubhat menyebar di mana-mana, betul enggak? Iya. Natasallah bil ilmi. Kita siapkan senjata kita dengan ilmu untuk menghadapi syubhat di luar sana yang sangat banyak, ikhwan. Nah, kalau antum cuma belajar usul fikih, belajar mustalah hadis, enggak bisa antum bantah syubhat akidah mereka. Enggak bisa antum bantah syubhatnya Muhammad Nuruddin Jahmiyah. Ya, dia memiliki akidah Jahmiyah. Enggak bisa antum bantah syubhatnya Idrus Ramli, Abdul Somad dan semisalnya. Nah, ketika antum dipaparkan syubhat, antum sudah belajar akidah, maka yang terjadi pada antum, oh iya ya, berbahaya. Yang terjadi ke antum ketika datang syubhat ke antum, Allah itu di atas, ketika sepertiga malam terakhir turun ke dunia. Tapi akhi, sepertiga malam terakhir itu selalu berputar di dunia ini. Waktu itu selalu berputar. Berarti Allah yang benar di atas atau di langit? Oh. Sakit kepala kita langsung. Yadullahi maghlulah. Tangannya Allah dibelenggu, kata orang Yahudi. Yad di sini satu. Berarti Allah tangannya cuma satu. Dalam ayat lain apa? Allah sebutkan tangan dengan bentuk jamak. Dalam ayat lain Allah sebutkan tangan dengan bentuk musanna. Berarti tangan Allah banyak atau dua atau satu? Syubhat. Bagaimana jawabnya? Banyak sekali perkara yang kita masih lemah di dalam perkara akidah. Di rukun akidah yang pertama aja kita udah lemah. Apalagi yang berikutnya. Tentang zat Allah ini kita udah lemah. Ada yang menetapkan sifat cuma 20, wujud, qidam, baqa, mukhalafatun lil hawadithi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyat, qudrat, irada. Ya, Asy'ariyah mutaakhir ini bercampur dengan Maturidiyah. Bagaimana bantah mereka? Ketika mereka menolak sifat ghadab bagi Allah, bagaimana kita bantahnya? Ketika mereka menolak sifat sakhab bagi Allah, bagaimana kita membantahnya? Ketika kita dikatakan oleh mereka antum mujassimah, antum adalah orang mujassimah. Apa mujassimah? Tajsim. Yang memberikan sifat Allah Azza wa Jalla seperti ada jisemnya, bentuknya. Allah punya mata, Allah punya telinga, Allah bisa bicara, Allah punya kedua kaki, Allah punya tangan. Antum mujassimah. Ya salam. Bagaimana ketika ada bayangan-bayangan yang datang kepada kita, oh Allah punya kaki, bagaimana kakinya? Bagaimana kita jawabnya? Paham tak? Inilah perkara yang penting, harus kita kaji sebenarnya. Kemudian juga di antara alasan kita belajar akidah
Ini adalah ilmu yang membedakan kita dengan ahlul bidah. Adapun fikih, adapun kitab mazhab, perselisihan ulama terhadap masalah-masalah tentang muamalah, tentang masalah fikih, tidak mengeluarkan kita dari ahlus sunnah wal jamaah. Mereka tetap ahlus sunnah. Tapi yang membedakan kita, alladzi nufarriq bainana wa bain haula ad-dallun atau ad-dallin fi umur aqidah. Yang membedakan kita dengan mereka. Kenapa kita bisa dikatakan ahlus sunnah wal jamaah? Akidah. Apa yang membedakan kita dengan Rafidah? Apa yang membedakan kita dengan Khawarij? Apa yang membedakan kita dengan Mu'tazilah? Apa yang membedakan kita dengan Jahmiyah? Apa yang membedakan kita dengan Qadariyah? Adalah akidah. Mereka sesat di dalam akidah, makanya mereka keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Oleh karenanya antum hafizakumullah, ambillah akidah yang benar sebelum kita belajar ilmu-ilmu yang lain yang lebih mendalam. Nah, kemudian di antaranya sebab kita belajar akidah yang benar adalah apa? Supaya kita bisa memahami agama dengan baik dan benar. Supaya kita bisa memahami Al-Quran Sunnah dengan pemahaman yang benar, dengan pemahaman yang selamat, dengan pemahaman yang sangat jelas. Karena mereka, ikhwan, hakikatnya orang-orang ahlul bidah, orang-orang yang akidahnya menyimpang, mereka hidup di dalam kebingungan. Mereka hidup di dalam kekederan. Makanya nanti ada firqah apa? Qadariyun. Kita tetapkan firqah Qadariyun karena keder dia. Keder. Kenapa di dalam sifat ilmu Allah ditetapkan Allah punya ilmu, tapi giliran sifat ghadab Allah enggak ditetapkan punya sifat ghadab. Padahal alasan dia menolak sifat ghadab apa? Kalau kita sama Allah tetapkan sifat ghadab bagi Allah, maka Allah sama kayak makhluk. Kita tanya sama mereka, lah kenapa antum tetapkan sifat ilmu? Berarti Allah sama kayak makhluk punya ilmu. Apa kata mereka? Ilmu Allah tidak sama dengan ilmu makhluk. Kita juga kayak gitu, ya. Kuping mana kuping? Begini dia, nih, kuping. Bingung dia, keder. Makanya ada kaidah yang sangat bagus dalam kitab Tadmuriyah, al-kalamu fi ba'di sifat kal-kalamu fi sifat. Al-kalamu fi sifat kal-kalamu fi ba'd. Bicara tentang sifat Allah secara keseluruhan seperti kita bicara tentang sebagian sifat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tetapkan sebagiannya, wajib bagi kita tetapkan apa? Seluruhnya. Mereka bingung Allah di mana. Ketika kita katakan, dia katakan Allah di mana-mana. Kita katakan lagi sama dia, berarti Allah ada di comberan dong. Berarti Allah ada di kamar mandi. Berarti Allah ada di WC. Apa kata mereka? Allah ada di mana-mana tapi di tempat yang suci, tidak di tempat yang kotor. Bingung dia. Dari mana asalnya kayak gitu? Kita tanya lagi sama mereka, tempat yang paling suci dunia apa, bumi atau langit? Apa kata mereka? Langit yang paling suci. Berarti Allah di mana? Di mana-mana. Ketika kita tanya, aina Allah, Allah di mana? Di mana-mana. Ketika kita katakan irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah yang di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kamu. Man fis sama. Kita tanya kepada mereka, siapa yang di langit? Dia jawab, Allah. Idzan aina Allah? Fi kulli makan. Di mana Allah? Di mana-mana. Keder enggak? Keder mereka. Ketika kita tanya, siapa yang di langit? Dia jawab Allah. Ketika kita tanya lagi Allah di mana? Di mana-mana. Inkonsisten. Banyak kekederan mereka. Makanya akidah Ahlussunnah ini kita belajar nih, menyelamatkan kita dari apa? Kesesatan di dalam berpikir, kesesatan di dalam berdalil, kesesatan di dalam memahami Al-Qur'an Sunnah. Makanya penting kita belajar akidah, kita belajar silsilah dari awal, kedua, ketiga, keempat, sampai kita ya akhir, insyaallah.
Naam. Kita lanjut baca kitab. Nah, sebagaimana yang kita katakan, kita akan membaca kitab apa? Lam'atul I'tiqad. Kitab ini adalah kitab yang dikalang oleh Asy-Syaikh Al-Imam Al-Qudwah. Kita sebutkan sedikit biografinya beliau. Al-Allamah Al-Mujtahid Syekhul Islam Muwafaquddin Abu Muhammad Abdullah ibnu Ahmad ibnu Ahmad ibn Muhammad ibn Qudamah ibn Miqdam ibn Nasr al-Maqdisi al-Jama'ili. Nama beliau adalah apa? Abdullah. Kunyah beliau Abu Muhammad. Laqab beliau adalah syekh besar, imam, qudwah, al-allamah, mujtahid, Masya Allah, Syekhul Islam Muwafaquddin, Masya Allah. Al-Maqdisi, di mana Maqdisi? Di mana Maqdisi? Hah? Palestina. Hah? Ya daerah sana Al-Maqdisi. Al-Jama'ili. Jama'ili ini adalah apa? Bisa kita katakan Jama'ili atau Jama'in. Sebuah ya negeri atau daerah yang dia terletak di barat dayanya Afwan, yang terletak di barat daya dari kota Nablus, ya, di tepi barat Palestina. Di tepi barat apa? Palestina. Itu tempat beliau. Thumma Dimashqi As-Salihi Al-Hanbali Sahibul Mughni rahimahullah. Kemudian beliau ke Dimashqi. Beliau bermadzhab Hanbali. Beliau memiliki kitab Al-Mughni. Ya, Al-Mughni adalah kitab tentang madzhab Hanbali yang sangat panjang, lebar. Segini kurang lebih. Ya, ada yang 10 jilid lah. Ada cetakan 10 jilid, ada berapa jilid? Ada nggak di situ terjemahnya? Hah? Nah. Mauliduhu, lahir beliau lahir di Jama'il sebagaimana kita katakan tadi kan, di Nablus tahun 41 wa 500 fi Sya'ban, ya 541 Hijriah dalam bulan Sya'ban. Nah, kemudian di sini dikatakan bagaimana pandangan ulama terhadap beliau. Qala ad-Diya, berkata ad-Diya, kana rahimahullah imaman fit tafsir wal hadith wa mushkilatihi, imaman fil fiqh bal awhada zamanihi fihi aw awhadu zamanihi fihi. Beliau rahimahullah itu dahulu adalah seorang imam dalam ilmu tafsir, imam dalam ilmu hadis dan segala muskilah yang ada dalam ilmu hadis, imam dalam ilmu fikih. Bahkan beliau adalah orang satu-satunya yang imam di zaman beliau. Saking alimnya beliau. Imaman fi ilmil khilaf, beliau juga adalah imam dalam ilmu khilaf. Auhad fil faraid, beliau adalah salah satunya imam ya pada zaman beliau dalam ilmu waris. Imaman fi usulil fikhi, beliau adalah seorang imam dalam usul fikih. Imaman fi nahwi, imam dalam nahwu, Masya Allah ya. Makanya dikatakan Syekhul Islam, Al-Allamah, Mujtahid. Wal hisab, di dalam ilmu hisab. Apa hisab? MTK ya, pinter ngitung. Wal anjam as-siyarah atau as-sayyarah, ya ini
wal manazil, ilmu tentang apa namanya? Ilmu falak, ya. Ilmu tentang ilmu falak. Naam. Jadi pujian ulama terhadap beliau itu sangat banyak ya. Nah, pujian ulama terhadap beliau sangat banyak. Dikatakan bahkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, "Ma dakhala Syam ba'da al-Auza'i afqahu minhu." Tidak ada orang yang masuk Syam setelah Al-Auza'i yang lebih faqih daripada Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Dan yang lain-lain. Banyak sekali pujian beliau ya. Baik Az-Zahabi, Ibnu Qayyim, Ibnu Salah dan semisalnya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu tentang tarjamah singkat tentang Al-Alamah Al-Utsaimin rahimahullahu taala, pensyarah kitab ini. Dikatakan di sini, enggak ada di situ ya. Dan antum dengerin aja. Wa Syekhul 'Allamah Al-Mufassirul Usuli. Syekh Utsaimin adalah juga memiliki laqab Al-Allamah yang sangat alim. Beliau ahli tafsir dan beliau ahli usul. Faqihul asr. Beliau adalah ahli fikih di abad zaman beliau. Abu Abdullah, kunyah beliau Abu Abdullah, nama beliau Muhammad ibn Saleh ibn Muhammad ibn Sulaiman Al-Utsaimin Al-Wahibi At-Tamimi. Nah.